Di ruang kerja kediaman keluarga Jayanegara terlihat Nyonya Hena yang duduk sambil menatap layar laptopnya dengan serius. "Permisi Nyonya," ucap Robert di depan pintu ruang kerja Nyonya Hena. "Masuklah Robert," jawab Nyonya Hena, kemudian Robert melangkah masuk. "Apa nanti sore Nyonya ada waktu?" tanya Robert. "Sepertinya hari ini aku tidak kemana-mana." "Ada apa Robert?" jawab Nyonya Hena. "Begini Nyonya. Tadi Tuan Garvey menghubungiku. Beliau mengatakan kalau nanti sore beliau ingin datang untuk membicarakan sesuatu," ucap Robert. "Garvey," ucap Nyonya Hena kemudian menutup laptopnya. "Mau apa dia datang ke sini?" tanya Nyonya Hena, lalu bersandar ke kursi kerjanya. "Saya tidak tahu Nyonya. Saya sudah menanyakan kepada beliau mengenai keperluannya datang ke sini, tapi beliau tidak menjawab pertanyaan saya Nyonya," jawab Robert. "Kakak ipar di keluarga Jayanegara memang selalu merepotkan," ucap Nyonya Hena, lalu menghela nafas. Garvey adalah kakak kandung dari Eddie Jayanegara, suami Nyonya Hena. "Terakhir kali dia datang ke sini hanya untuk meminta modal untuk mengembangkan perusahaannya, dan sudah aku berikan apa yang dia inginkan. Lalu mau apa lagi dia ke sini ya Robert?" ucap Nyonya Hena, kemudian mengusap mukanya sendiri. "Apa mungkin Tuan Garvey ingin memberikan selamat dan juga kado pernikahan untuk Tuan Alvarendra, Nyonya? Karena Tuan Garvey tidak datang ke acara pernikahan Tuan Alvarendra," ucap Robert. Nyonya Hena terus memandangi langit kamarnya. "Tidak mungkin Robert. Kakak iparku tidak peduli dengan anakku Rendra," ucap Nyonya Hena. "Lalu bagaimana Nyonya? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Robert. "Ya tidak bagaimana juga Robert. Bagaimanapun kakak iparku adalah anggota keluarga Jayanegara," jawab Nyonya Hena. "Saya mengerti Nyonya," ucap Robert. "Aku punya firasat tidak enak. Begini saja Robert. Kamu sampaikan perihal kedatangan Garvey kepada Kalista. Minta kepadanya untuk memberitahu perihal ini kepada Rendra. Jangan sampai Rendra kambuh ketika Garvey datang," ucap Nyonya Hena. "Baik Nyonya," ucap Robert, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja Nyonya Hena. Setelah keluar dari ruang kerja Nyonya Hena, Robert langsung berjalan memasuki lift untuk naik ke lantai atas dan bertemu dengan Kalista. Tidak lama kemudian sampailah Robert di lantai atas kemudian bertemu dengan Rico yang sedang mengobrol dengan Babeh, pelayan paling senior di sana. "Rico," panggil Robert, sambil berjalan mendekati Rico. Rico menoleh ke belakang. "Iya Pak," jawab Rico. "Kamu melihat Nyonya Kalista?" tanya Robert. "Nyonya sedang di kolam renang bersama Tuan Pak," jawab Rico. "Ikut aku," ucap Robert, lalu berjalan dan diikuti Rico mencari Kalista. Sedangkan di kolam renang terlihat Alvarendra yang sedang asyik berenang dan ditemani oleh Kalista yang sedang duduk di kursi sambil membaca profil bisnis beberapa perusahaan milik suaminya. Sebagai permulaan untuk mengelola bisnis suaminya, Robert memberikan beberapa berkas yang berisikan profil bisnis keluarga Jayanegara untuk dipelajarinya. Tidak lama kemudian Robert dan Rico sudah berdiri di belakang Kalista. "Permisi Nyonya," ucap Robert, lalu Kalista menoleh ke belakang. "Robert, ada apa?" tanya Kalista, kemudian meletakkan berkas tersebut ke meja. "Maaf jika kami mengganggu waktu Nyonya. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Nyonya," ucap Robert. Kalista mulai melihat ke arah suaminya yang masih asyik berenang. "Duduklah," ucap Kalista, kemudian Robert dan Rico duduk di depannya. "Sore ini Tuan Garvey akan datang ke sini, Nyonya," ucap Robert. Kalista memutar bola matanya sendiri berusaha mengingat nama Tuan Garvey. Tunggu. Sebelumnya siapa itu Tuan Garvey?" ucap Kalista. Robert menepuk jidatnya sendiri karena dia lupa kalau belum pernah memberitahu siapa Tuan Garvey sebenarnya. "Tuan Garvey adalah paman kandung dari Tuan Alvarendra, Nyonya," ucap Robert. "Paman kandung, oke. Lalu apa masalahnya Robert?" "Itu kan wajar saja," ucap Kalista. "Begini Nyonya. Tuan Garvey adalah kakak dari Tuan Eddie ayahnya Tuan Alvarendra. Sama seperti Tuan Caiden, Nyonya," jawab Robert.
Oke, lalu apa masalahnya? Tanya Kalista yang belum mengerti. Apa Nyonya masih ingat dengan cerita saya mengenai peraturan keluarga Jayanegara yang menyangkut hubungan antara Tuan Caiden dengan Tuan Alvarendra? Jawab Robert. Kalista melirik ke atas sambil menganggukkan kepalanya pelan beberapa kali, berusaha memahami ucapan Robert. Iya, aku mengerti. Lalu ada perlu apa paman suamiku datang, Robert? Ucap Kalista. Justru itu saya belum tahu Nyonya. Tapi, terakhir kali beliau datang. Beliau hanya meminta tambahan modal bisnis kepada Nyonya Hena. Jawab Robert. Oke, aku mulai semakin mengerti. Pasti dia tidak menyukai suamiku kan Robert, ucap Kalista. Betul sekali Nyonya. Jawab Robert. Lalu, apa yang harus aku lakukan Robert? Tanya Kalista. Tolong Nyonya pastikan agar Tuan Muda dapat beristirahat cukup sebelum bertemu dengan Tuan Garvey. Jangan sampai Tuan Muda kambuh atau terlihat belum sembuh ketika Tuan Muda bertemu dengannya. Jawab Robert. Akan aku lakukan. Lalu apa lagi, ucap Kalista. Itu saja Nyonya. Karena aku tidak ingin Tuan Garvey masih memanfaatkan kondisi Tuan Muda untuk mendapatkan keuntungan. Jawab Robert. Baiklah. Ucap Kalista. Saya juga akan mempersiapkan obat penenang jika diperlukan, Nyonya. Ucap Robert. Tidak. Aku tidak ingin menggunakan itu lagi. Aku tidak ingin melihat suamiku diperlakukan seperti itu. Aku tidak tega Robert. Akan aku gunakan caraku sendiri. Ucap Kalista. Robert dan Rico menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ke arah Kalista. Baiklah Nyonya. Kalau begitu kami permisi dulu. Ucap Robert, lalu berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Kalista yang diikuti Rico di belakangnya. Kalista kembali melihat suaminya berenang. Masalah lagi. Ucap Kalista dalam hati. Setelah itu, Kalista berdiri dan berjalan ke pinggiran kolam renang. Suamiku. Ucap Kalista. Alvarendra yang sedang menyelam, tidak mendengar suara Kalista memanggil. Suamiku yang tampan. Teriak Kalista, mencoba memanggil suaminya sekali lagi. Alvarendra yang mendengar Kalista memanggilnya. Langsung berhenti berenang dan menoleh ke arah Kalista. Alvarendra keluar dari kolam renang, kemudian berjalan mendekati Kalista. Ada apa istriku? Apa kamu bosan? Tanya Alvarendra. Kepalaku pusing. Apa kamu mau menemaniku tidur di kamar? Ucap Kalista berpura-pura. Baiklah. Ucap Alvarendra datar. Alvarendra mengambil handuk di kursi dan langsung mengeringkan tubuh suaminya, tapi aku keringkan dulu tubuhmu ya. Ucap Kalista. Setelah Kalista mengeringkan tubuh suaminya, tiba-tiba Alvarendra menggendong Kalista menggunakan kedua tangannya. Kamu mau apa? Tanya Kalista kaget. Aku tidak ingin kamu kelelahan. Akan aku antar kamu. Ucap Alvarendra, lalu berjalan pergi menuju kamarnya. Kalista yang kaget sekaligus senang suaminya sangat mencintainya langsung melemparkan handuk ke kursi, lalu merangkul leher suaminya sambil tersenyum. Suamiku. Ucap Kalista dalam hati. Setelah sampai di kamar, Alvarendra langsung merebahkan tubuh Kalista di kasur, kemudian menemani Kalista tidur. Istirahat dan tidurlah istriku. Ucap Alvarendra, kemudian mengelus rambut Kalista yang lembut. Mendapat perhatian dan juga bisa melihat tubuh atletis suaminya dari dekat. Kalista mulai terbawa suasana. Apa kamu tahu cara membuat anak? Tanya Kalista yang tersenyum. Membuat anak? Aku tidak tahu. Tapi jika kamu mau, kita bisa membelinya. Jawab Alvarendra. Mata Kalista melotot dan menjadi bingung mendengar jawaban aneh suaminya. Masa iya aku yang harus memulainya? Itu tidak mungkin Kalista. Ucap Kalista dalam hati. Baiklah, ayo kita tidur siang suamiku. Ucap Kalista. Tidak. Aku akan menjagamu. Jawab Alvarendra yang masih membelai rambut Kalista. Tapi aku sangat ingin kamu juga tidur siang di sampingku. Ucap Kalista ngambek, lalu membuang muka. Baiklah, aku juga tidur. Jawab Alvarendra. Kenapa dia tidak merayuku supaya tidak ngambek lagi? Batin Kalista. Kalista yang penasaran tidak mendengar suara suaminya lagi. Langsung menoleh ke arah suaminya.
Kemudian dia melihat suaminya yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Dan bersambung.